Pendidikan berkualitas di Indonesia saat ini mencerminkan sebuah perjalanan yang penuh tantangan namun juga penuh harapan. Seiring dengan komitmen untuk menyediakan akses yang lebih luas bagi semua anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, terdapat serangkaian inisiatif yang telah diterapkan. Di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang, salah satu fokus utama adalah untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak, tidak peduli dari mana asal mereka. Inisiatif ini meliputi pembangunan infrastruktur, pendidikan di daerah terpencil, program beasiswa, serta bantuan pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu. Tidak hanya aksesibilitas, tetapi juga relevansi. Kurikulum menjadi perhatian utama. Kurikulum telah disesuaikan dengan kebutuhan zaman, mengintegrasikan keterampilan abad ke-21, teknologi informasi, dan pembelajaran berbasis karakter. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki keterampilan yang relevan dengan tuntutan dunia kerja yang terus berubah. Peran guru dalam mencetak generasi mendatang menjadi kunci utama. Oleh karena itu, program pelatihan dan pengembangan profesional terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa guru memiliki kualitas yang baik dalam mendidik, menginspirasi, dan membimbing siswa secara efektif. Teknologi juga memainkan peran penting dalam transformasi pendidikan. Penggunaan platform daring, aplikasi edukatif, dan integrasi teknologi dalam metode pembelajaran telah membuka akses baru dan memungkinkan pendidikan yang lebih interaktif dan menarik bagi siswa. Namun, tantangan masih ada di berbagai bidang. Ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, kualitas guru yang tidak merata, serta kekurangan sumber daya masih menjadi hambatan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi semua. Dalam upaya meningkatkan pendidikan, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Melalui sinergi ini, diharapkan tercipta lingkungan pendidikan yang mendukung, memberikan sumber daya yang cukup, serta memunculkan inovasi untuk terus meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Mendorong pendidikan berkualitas bukanlah tugas yang mudah, namun merupakan investasi berharga bagi masa depan bangsa. Dengan terus berupaya mengatasi tantangan yang ada, Indonesia bergerak maju menuju sistem pendidikan yang lebih inklusif, relevan, dan berkualitas untuk generasi mendatang.
Selamat pagi Bu Desi. Pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kami dari kelas 19 3A 30 ingin mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas karakter Bu Wilding. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu, menurut Ibu apa komponen utama dari pendidikan berkualitas? Yang pertama, gurunya dulu harus berkualitas. Berkualitas gimana? Harus terampil, ya. Yang kedua, kurikulumnya harus relevan, ya. Yang ketiga, lingkungan pembelajarannya kondusif. Tahu kondusif seperti apa? Ya, artinya nggak ada apa sih namanya kalau kondusif tuh aman-aman aja, gitu ya. Terus metode pengajarannya harus inovatif. Kenapa inovatif? Mengikuti zaman. Kadang anak sekarang kalau diajarin tutornya cuma dari dosen, otomatis tuh cuma mendengar doang, tapi nggak paham ya dengan apa. Kalau seperti studi kasus, mengajar dengan interaksi, ya saling jawab, nah itu mungkin lebih baik seperti itu. Oke. Untuk pertanyaan kedua Bu, bagaimana Ibu memotivasi siswa-siswi untuk aktif dan berpartisipasi dalam pembelajaran? Motivasinya memberi studi kasus kepada mahasiswa, melakukan diskusi terbuka, supaya apa? Supaya mahasiswa juga bisa ikut bersama-sama belajar ya. Pertama, kalau kita pakai diskusi terbuka, mahasiswa akhirnya punya keberanian untuk bicara. Ya, kedua dengan presentasi, ya presentasi ke depan sehingga mahasiswa itu tadi punya keberanian untuk bisa speak up, berdiri di depan untuk Tiga, yaitu bagaimana Ibu menghadapi tantangan dalam mengajar dan merancang strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, kebetulan saya mengajar mata kuliah statistik. Mata kuliah statistik itu kan mata kuliah ngitung ya, Neng ya. Nah, bagaimana supaya mahasiswa paham dengan materi yang saya ajarkan? Ya, pertama, ya mencari cara mudah. Cari cara mudah, misalnya kalau menghitung min harusnya rumusnya mungkin agak jelimet gitu ya. Nah, saya kasih rumus yang gampang. Ya, terus kita bagi. Misalnya kadang mahasiswa harus presentasi ke depan. Kenapa harus ke depan? Supaya selain ibu yang menutor, kalian juga bisa belajar sendiri untuk bisa menjelaskan ke depan. Oh, kayak gini rupanya statistik kan bisa kayak gitu ya. Terus apa lagi ya? Tantangannya tadi satu, kalau mahasiswanya nggak paham. Kedua, kalau mahasiswanya sering bolos, kan gitu tuh tantangan sering bolos. Ya dari awal perkuliahan kita bilang bahwa komponen nilai di dalamnya ada absensi. Jadi kalau sering tidak masuk maka otomatis nilainya berkurang kan? Seperti itu aja. Oke, makasih Bu Desi atas waktunya. Peran orang tua untuk anak-anak tuh ngelihatnya positif sih, karena peran orang tua itu sangat penting untuk dalam pendidikan, terutama untuk tumbuh kembangnya karakter anak. Terus kita nggak bisa orang-orang tua itu nggak bisa untuk melalaikan peran orang tua di kehidupan anak, karena penting, sangat penting untuk karakternya. Kalau untuk melibatkan diri di lingkungan sekolah, intinya satu, pertama orang tua itu guru untuk anak di rumah. Kalau di sekolah, guru itu adalah orang tua di luar rumah. Nah, anak-anak terkadang bukan hanya pintar akademik, tapi mereka juga mungkin ada pintar dalam hal lain, olahraga. Nah, peran itu kita harus bisa. Jadi si anak walaupun dia tidak bisa akademik, kita juga ikut peran. Oh, anak kita tidak bisa akademik ini, oh berarti anak kita di olahraga. Berarti kita porsir dia di olahraga. Tapi tidak kita untuk menekankan anak kita di akademik. Terus peran orang tua di luar sekolah pun sangat-sangat. Ya itu tadi kayak pertanyaan di pertama. Orang tua itu penting, mau di luar sebenarnya atau di dalam, penting karena untuk karakter pengembangan anak. Nah, ini banyak PR sih sebenarnya untuk pendidikan
pemerintahan sekarang, karena sekarang ini kan temanya berbagi-bagi nih. Kadang tahun ini mereka untuk ukuran anak kelas 1 tahun ini dicoba dengan kurikulum merdeka. Tiba-tiba jangankan anak murid, guru pun nggak akan bisa dengan tema itu. Balik lagi ke tema kurikulum 13. Kurikulum 13 pun termasuk berat untuk anak-anak ukuran kelas 1. Contoh, kelas 1 sekarang udah ada esai, sedangkan anak-anak belum lancar membaca apalagi mendikte tulisan. Jadi pentingnya untuk guru-guru tuh untuk lebih pendidikannya tuh lebih bijak dalam memberikan materi pelajaran untuk anak-anak termasuk ke tingkat kelas, tingkat umurnya mereka, sesuai nggak dengan pelajaran untuk diterima anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Materi yang disampaikan masuk nggak dengan anak ini. Sistem zonasi itu sebenarnya sistem yang gagal. Pertama, jalur zonasi itu tidak jelas. Kadang yang katanya jarak 100 meter, dalam jarak 100 meter pun tidak diterima. Terus sistem zonasi untuk anak-anak yang memang berkualitas pakai jalur prestasi pun mereka tidak diterima. Jadi harus mereka pakai jalur apa? Dan mereka tidak bisa bersaing dengan anak-anak yang di luar, yang maksudnya yang di luar anak-anak yang nilainya tinggi. Kalau misalnya jalur zonasi untuk karena biar tidak terlalu jauh, tidak terlalu ini, tidak terlalu itulah dengan isu-isu yang sekarang nih, itu sebenarnya gagal sih. Karena kebanyakan contoh di saya pribadi, kemarin anak saya ikut zonasi, tiba-tiba gelombang pertama katanya langsung kalau udah tidak diterima di 5 sekolah berarti harus cabut laporan. Ternyata ada gelombang kedua dan tidak diberitahu. Pada saat saya pencabutan berkas, ternyata dibilang kenapa dicabut, kan masih bisa ditolong. Padahal di situ anak saya sudah masuk dengan nilai poin paling tinggi. Nah, itu jalur zonasi yang menurut saya tidak etis untuk dipakai sekarang untuk kedepannya. Untuk meningkatkan kualitas sekolah, kembali lagi sih ke kurikulumnya yang dipakai. Kalau masih dipakai untuk kurikulum yang terbaru ini kan Merdeka, ada beberapa sekolah yang masih pakai kurikulum 13 yang di tahun 2017. Kurikulum itu masih sangat minim untuk anak-anak menangkap pelajaran itu. Alangkah baiknya coba dipikirkan lagi 5 tahun kurikulum atau 5 tahun ke belakang atau 7 tahun ke belakang, lihat nilai anak-anak. Apakah ada perbedaan dengan anak-anak dengan kurikulum yang menurut pendidikan itu bagus, udah layak untuk dipakai dengan sekarang. Oke Bu, terima kasih. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun tak hadir, seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan dunia. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya putus asa, terekam benih semua. Masalahnya lebih dari yang secukupnya. Rekam gambar dirimu yang terabadikan